Manusia pasti tidak terlepas dari dosa, dan Tuhan pun telah mempersiapkan mekanisme pengampunannya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa dosa-dosa kita telah terampuni? Kali ini kita melanjutkan tentang tafsir Quran Qadim. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, ini adalah sebuah hal yang sangat berat, menafsirkan sesuatu yang amat sedikit dipahami oleh manusia pada umumnya. Jangankan menafsirkan, terminologi Quran Qadim pun sedikit orang yang tahu. Dan bahasan kali ini kita akan mencoba mengangkat sebuah permasalahan yang pasti terjadi bagi siapapun, bahkan agama apapun, kepercayaan apapun, mempunyai mekanisme tentang pengampunan dosa. Karena manusia tidak akan lepas dari berbuat dosa, sehingga menjadi adil, menjadi fair ketika ada tandingannya, yaitu sistem pengampunan. Agar pemahaman kita lebih presisi, agar kita semua bisa tahu pembedanya, apa itu tafsir Quran Qadim, jangan-jangan hanya ngarang-ngarang belaka. Jadi kita mencoba bandingkan dengan penafsiran-penafsiran sebagaimana yang kita tahu bersama. Baiklah, kita coba buka surat An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian tafsir dari ulama masyhur yaitu Ibnu Katsir, beliau berpendapat ayat ini adalah janji dari Allah bahwa siapapun yang bertobat dengan ikhlas akan diampuni tanpa memandang seberapa besar dosanya. Kesalahan yang disebut dalam ayat ini bisa berupa dosa kecil atau besar, asalkan diikuti dengan istighfar yang tulus. Demikian juga tafsir dari Al-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan rahmat Allah yang luas, bahkan bagi orang yang sering melakukan dosa. Namun istighfar harus disertai dengan taubat yang sederhana, yaitu penyesalan dan niat untuk tidak mengulangi kesalahan. Saya sendiri kembali tidak paham dengan tafsir ini. Tafsir ini malah seolah-olah, ya, coba kita pahami, seolah-olah malah numpangi Tuhan, numpangi kalam Allah. Ayat ini adalah janji dari Allah bahwa siapapun yang bertobat dengan ikhlas akan diampuni. Dari mana tahu bahwa itu diampuni? Itu sebenarnya permasalahan yang paling mendasar dan paling fundamental. Dan karena kebanyakan manusia itu tidak tahu, maka inilah yang seringkali terjadi distorsi atas peribadatan kita, apapun itu, ya. Nah, dalam hal ini adalah tentang pertobatan. Bahkan di agama tertentu ada pertobatan itu yang dilembagakan itu dengan ya segala konsekuensinya yang kita tahu bersama. Tapi intinya seperti itu. Saking manusia itu ingin benar-benar terkonfirmasi, maka dia perlu rujukan. Namun kalau kita cermati, sesungguhnya rujukannya itu tetap di situ-situ saja. Artinya bukan pihak-pihak yang punya kompetensi. Coba kita pahami makna filosofisnya. Ketika seseorang melakukan dosa atau apapun, maka pihak yang mengampuni itu harus levelnya lebih tinggi, dimensinya harus lebih tinggi. Ketika seorang melakukan dosa,
kemudian minta fatwa kepada katakanlah pemuka agama yang menurut kacamata manusia dianggap itu dimensinya lebih tinggi, padahal di mata Tuhan itu dimensinya sama. Itu sehingga apapun namanya itu, maka terbantah sudah pasti itu tidak bisa menghapuskannya. Kemudian yang kedua, ketika kita berbuat dosa, kemudian kita menyesalinya, menyesali dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesadaran akal, kesadaran lahiriah, maka dipastikan dosa itu juga tidak diampuni. Karena ia equal, yang berbuat dosa juga kesadaran di level akal, di level materi, kemudian pertobatannya pun pertobatan di level akal. Jadi akal tidak bisa mengampuni akal karena dia equal gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Coba pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ketika kita melakukan dosa, kita berbuat dosa, yang namanya dosa kan itu artinya disadari. Jadi perbuatan yang kita sadari tetapi melanggar hukum, melanggar aturan, melanggar norma. Nah, itu kan namanya dosa itu ya. Nah, kemudian atas dosa tersebut kita minta maaf, kita beristighfar, kita memohon ampun. Yang memohon ampun juga kesadaran diri kita, kesadaran di level akal. Itu logikanya dulu. Jangan bicara, wah ini yang ampuni kan Tuhan. Nah, kalau saya tanya lagi, Tuhannya yang mana? Itu akan panjang lagi pembahasannya. Ini level dulu, level konstruksinya. Jadi ada akal yang berbuat fraud, berbuat kesalahan, berbuat dosa. Akal pula yang mengampuninya. Itu pasti tidak akan diterima pertobatannya. Karena dia equal, dia sama, harus yang lebih tinggi. Itu adalah prinsip pertamanya. Sehingga penafsiran dalam perspektif Quran Qadim berbeda dengan penafsiran yang ada di buku-buku tafsir yang kita baca bersama, yang tadi kita sampaikan. Seorang mufassir yang masyhur, Ibnu Katsir, itu demikian. Kami dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Jadi beragama yang kafah, yang sempurna. Nah, yang tadi yang disampaikan Ibnu Katsir adalah perspektif zahiriahnya itu seperti itu, pemahaman di alam realitas. Nah, kami mencoba mengelaborasi pemahaman di level ruhaniahnya. Gitu. Jadi ketika dosa yang dilakukan oleh kesadaran akal, kesadaran rasional, maka tidak bisa diampuni oleh kesadaran yang sama. Jadi dia harus dimensi yang lebih tinggi. The higher dimension command the lower dimension. Artinya dimensi yang tinggi akan mengontrol dimensi yang di bawahnya. Sehingga tidak mungkin pengampunan dosa dilakukan oleh kesadaran di level akal rasional. Jangan salah perspektif lagi, ini nanti gagal paham lagi. Bukan ritualnya yang kami kritisi. Silakan, mau dengan cara istighfar silakan, dengan cara berzikir silakan, dengan cara bersolat tobat silakan, dengan puasa juga silakan. Itu bukan domain kami membahas di situ. Yang menjadi concern kami adalah kesadaran. Jadi ketika kesadaran bertobat kita ada di level kesadaran akal, itu pasti tidak terampuni, pasti tidak bisa diampuni karena dia levelnya sama. Atau kalau kita teruskan sebenarnya seperti ini mekanismenya. Jadi ketika kita
bertobat pada kesadaran rohani, maka rohani kita itu kan sesuatu yang kodim, sesuatu yang berasal dari percikan ilahiyah. Maka rohani kita itu akan bersambung kepada tali wasilah. Tali wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan antara hamba di alam realitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadim, di mana keduanya disambungkan oleh ruhani Rasulullah, atau banyak orang mengenal dengan nama Nur Muhammad. Tentunya sebagaimana yang bisa kami sampaikan, bahwa ruhaniyah kita pun harus diaktifasi terlebih dahulu, harus dituntun, dimediasi, ditransmisikan, dipersambungkan oleh ruhani guru mursyid. Jadi demikian, nanti akan kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.